Judul cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cerita yang gantung. Agak unik ini saudara ya. Cerita yang gantung itu judulnya. Ya, Matius 19 ayat 16 sampai 30. Matius 19 ayat 16 sampai 30. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, perintah Elohim." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Elohim segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Haleluya. Saudara, ini cerita tentang orang muda. Orang muda yang kaya. Dia orang muda tapi sudah sukses. Ya, mungkin lebih sukses dari kita, ya, Saudara. Secara mungkin finansial atau harta. Dia bertanya, "Guru, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal?" Kayak gitu katanya ya. "Apa yang kuperbuat? Perbuatan baik apa yang harus kulakukan?" Itu tadi ya, bincang-bincang mereka. Yesus bilang begini, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu, ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda yang baik ini sudah melakukan apa yang dikatakan
oleh Tuhan. Jadi versi Tuhan Yesus dia udah bilang, udah ngomong begini, ya itu sudah kulakukan. Apalagi dia ingin lebih. Amin. Kita harusnya selalu ingin lebih. Ya, kita aja kadang kalau ada makanan enak, kita ingin nambah ya, kalau bisa nambah. Ya. Nah, saudara, apa sih harta itu? Apakah orang kaya itu? Kekayaan itu, saudara, relatif. Amin. Betul nggak, saudara? Kekayaan itu relatif. Orang kaya itu relatif. Sama kayak orang ganteng, saudara. Ganteng itu relatif atau enggak? Relatif, saudara. Ya. Menurut saudara, saya ganteng atau enggak? Nah, menurut saudara, saya jelek atau enggak? Dalam hati aja ya. Orang kaya itu juga relatif, saudara. Saya mencoba memperhalus arti aset atau kekayaan. Ya, memperhalus, mempertajam, saya katakanlah mempertajam. Apakah itu aset atau kekayaan? Memberi nilai tinggi kepada sesuatu barang yang dimilikinya dan dihargainya. Memberi nilai tinggi kepada sesuatu barang yang dihargainya dan dimilikinya. Apakah anak termasuk harta? Kalau udah begitu. Ya, orang tua harta atau tidak? Harta. Kekayaan juga kan? Berarti kaya kita kan? Gerobak bakso. Aset atau enggak? Aset. Kalau saudara punya pekerjaan tukang bakso, itulah kekayaan saudara. Sepeda. Itu aset atau enggak? Aset. Tabung gas 3 kilogram. Aset atau enggak? Aset. Ada orang yang enggak punya. Waktu dia dapat, waduh senang sekali. Wah, rasanya gimana gitu ya. Karena enggak punya. Tapi makin bertambah harta, pingin lagi saudara. Makin bertambah, melihat kiri kanan, dan penghasil makin bertambah, makin ingin mengumpulkan aset. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita rela dengan sengaja bila suatu saat aset kita dijual untuk kebutuhan orang lain? Nah, ini kayak orang kaya tadi, saudara. Jadi orang kaya itu relatif. Ya, ada orang yang kita lihat sepertinya dia biasa ekonominya, kita bilang alah biasa ekonomi lemah, tapi dia merasa kaya, gayanya luar biasa. Wah, seperti dia orang paling kaya, saudara. Makanya kekayaan itu relatif, orang kaya itu relatif, saudara. Ya, kita rela nggak suatu saat aset kita dijual untuk kebutuhan orang lain? Coba pertimbangkan. Sama kayak orang kaya ini, jual hartamu, bagikan untuk orang lain. Biasanya kita rela meminjamkan atau mengutangkan bila kita juga dalam keadaan sulit. Betul nggak? Tapi kalau berlebih ya nggak apa-apa. Ya, kadang ada juga orang sudah berlebih pun melimpah, nggak mau juga, saudara. Pinjam boleh. Utangkan boleh. Lalu pas nggak bayar, nggak dibayar, saudara, nggak dibalikin, barulah kepala kita pening, saudara ya. Nah, apa sih target Tuhan Yesus, saudara, atas hidup kita? Target Tuhan Yesus ada atas hidup kita itu menjadi sempurna. Katakan sempurna. Itu targetnya, saudara. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi supaya targetnya itu tercapai. Targetnya apa? Sempurna. Ayat 21 dibilang Tuhan Yesus gini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau, ya, saya ada yang tolong di mute semua ya, saya mute ya, biar nggak terganggu ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa target Yesus? Sempurna. Jadi target kita itu, karakter kita itu sempurna, saudara. Bukan biasa-biasa. Haleluya.
Kalau kau mau sempurna, kata Tuhan. Dan itu adalah pilihan. Tuhan Yesus kasih pilihan, lalu respon kita apa? Kalau kau mau sempurna, milih enggak? Milih. Lalu dia lihat responmu apa? Respon kita apa? Keputusan kita apa? Haleluya. Tuhan itu kasih kita pilihan, itulah namanya kehendak bebas. Kita memilih. Kita bukan robot yang di-remote. Di-remote hidup on. Lalu di program bisa bicara. Kita bisa milih, saudara. Kita bisa memutuskan sama kayak Tuhan, saudara. Beberapa Tuhan merancang hidup kita tuh mirip kayak Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan kepada orang muda ini ada penyerahan seluruh hidup. Keputusan untuk mengakhiri rasa memiliki, walaupun kita miliki. Mengakhiri rasa memiliki. Dan rasa sayang akan fasilitas dan kepemilikan harta. Bukan nggak boleh kaya, saudara. Kalau saudara kaya, saudara bisa menanggung beban orang lain. Itulah kalau saudara kaya dan diberkati. Menanggung beban orang lain, saudara. Tapi saudara, bagaimana kita mempunyai keputusan mengakhiri rasa memiliki. Memiliki tapi seolah-olah tidak memiliki. Itu sama seperti kayak saudara makan mie goreng tapi nggak ada bumbunya, saudara ya. Bumbunya nggak ada. Rasanya kayak hambar aja ya, dimakan aja, saudara. Coba nanti saudara masak mie goreng atau masak apa, nggak usah pakai garam, nggak usah pakai bumbu. Nampaknya tampilan enak, tapi saudara nggak ada rasanya. Bisa sampai seperti itu loh, saudara. Haleluya. Saya ingat pengalaman waktu kebakaran. Ya, waktu kebakaran itu terbakar. Wah, waktu harta seseorang habis, disitulah terlihat siapa dirinya, saudara. Ada yang pingsan, ada yang opname, ada yang menjerit-jerit, teriak-teriak. Saya ingat sekali itu 2012. Yang saya ingat waktu itu, saudara, saya bilang begini, wah, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya balik ke rumah. Dan saya bersyukur banyak teman-teman yang menguatkan. Walaupun setelah itu jalan hidup jadi sulit. Ya, tapi itu respon awal. Respon awal kita, saudara, coba saudara. Dan setiap orang, ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Saudara, banyak orang yang pingin hartanya di bumi itu bertambah. Betul nggak? Saudara pingin nggak harta saudara di bumi bertambah? Saudara, saya juga ingin. Tapi saudara, banyak orang hartanya ingin bertambah, tapi tidak siap kehilangan harta. Kenapa? Wah, ini sudah kumiliki ini dengan kerja keras. Wah, ini luar biasa, siang malam aku. Sia-sia ini pekerjaanku ini. Wah, penghasilanku, keringat jagung aku. Ya. Mencarinya susah payah. Kalau hilang, wah, nggak siap, saudara. Ya. Banyak orang pingin hartanya di bumi nambah, tapi tidak siap kehilangan harta. Kalau bisa kembali 100 kali lipat. Saudara sering kan dengar begitu? Kau kan diberkati 100 kali lipat, 100 kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Tapi pas hilang, nggak siap. Maunya apa? Nambah terus. Waktu hilang, nggak siap. Maunya nambah. Apalagi katanya kalau diserahkan untuk orang lain. Waduh, berat. Banyak orang yang pingin hartanya di bumi bertambah, tapi tidak siap kehilangan hartanya. Baik disengaja atau tanpa sengaja. Itu kan harta saya hilang tanpa sengaja, kebakaran. Biasanya kalau orang hilang hartanya tanpa sengaja, ya memang kesal juga. Tapi ya udahlah, karena tidak disengaja. Tapi itu pun mau juga lo bertengkar. Apalagi kalau dengan sengaja. Yesus bilang apa? Jual hartamu, sengaja.
Coba saudara sengaja menghilangkan harta dulu. Tes diri. Gimana? Saudara punya uang 100.000, tes, letakkan di jalan. Nah, ya, gimana? Aku mau tes hatiku. Lalu saudara pantau dari jauh. Wah, lalu ada orang ambil. Senang. Bagaimana perasaan saudara? 100.000 loh. Berharga. Coba tes bagaimana hatimu. Ngetes hilang dulu. Gak usah sepeda motor, saudara ya. Nanti saudara letakkan sepeda motor, hidup mesinnya, lalu saudara lihat-lihat. Tapi kalau saudara sanggup, coba aja tes, saudara ya. Ngetes hatimu, saudara. Aduh. Janji Tuhan itu katanya hartanya 100 kali lipat akan diganti. Tapi di mana, saudara? Di langit baru dan bumi yang baru. Jadi orang banyak mikir itu berkat itu di mana? Wah, di bumi. Padahal Tuhan bilang apa? Nanti kau akan memperoleh hidup yang kekal. Plus apa, saudara? Harta 100 kali lipat. Jadi saudara, kalau saudara ingin sukses kaya luar biasa konglomerat, ya perbaiki karaktermu, saudara. Udah itu apa? Tunda nanti waktu engkau dipanggil Tuhan. Cukup belajar menunda, saudara, kenikmatan hidup. Haleluya. Tunda. Amin. Nanti saudara nikmati, tapi perbaiki karakter. Jangan merasa yakin masuk surga, tapi karakter tidak berubah. Lalu saudara mikirnya 30, 60, 100 kali lipat. Waduh, itu namanya angan-angan, saudara. Angan-angan persendol. Ya. Nah, apa respon si orang muda ini, saudara? Dia sedih. Sedih nggak dia? Dia katakan di situ ditulis, sedih. Aduh, sedih. Macam mana ya? Gimana ya? Tapi sedihnya tanpa solusi. Dan dia nggak mau bertanya lagi. Udah stop, nggak ada argumen. Nggak ada lagi tanya jawab. Sedih dia, mikir sedih. Tuhan menunggu respon. Dia apa? Sedih. Sedihnya ini bagus nggak? Kalau kita melihat orang bersedih karena ada satu teguran, itu bagus nggak? Bagus. Tapi masalahnya cuman sedih, nggak ada solusi. Perbuatan yang bisa dilakukannya adalah perbuatan yang tidak mengorbankan harta. Kalau udah masalah korban harta langsung dia, aduh, sedih dia ya. Dan dia pergi menghindar karena perkataan yang tidak nyaman lagi perkataan ini. Dia menghindar. Wah, ini guru ini ajarannya agak aneh ini. Dan tidak ada kabar berita. Entah dia bilang, nanti ya guru ya, kita tunda dulu ya. Atau nanti, gimana caranya guru? Atau aku ganti bisnis atau bagaimana? Atau kualihkan atau bagaimana guru? Atau semua betul-betul kukasihkan sama orang miskin? Saudara langsung dia, di image itu langsung ketakutan. Kenapa? Karena hartanya katanya banyak dan dia tidak siap kehilangan harta. Kalau saudara siap untuk mendapat berkat, saudara harus siap kehilangan berkat. Amin. Amin. Coba tes nanti dompet saudara letakkan pinggir jalan. Siap enggak saudara? Saya hanya bercanda saudara ya, hanya bercanda. Jadi saudara, orang ini ceritanya gantung. Ceritanya gantung. Digantungnya Tuhan itu, saudara. Gimana, juallah hartamu. Ayo, ikut aku. Gak ada ngomong lagi, saudara. Diam, 1000 bahasa. Sedih wajahnya. Lalu dia pergi. Udah gantung gitu aja. Gak ngomong kayak, bye-bye guru. Maaf ya, belum bisa ya. Nanti saya datang lagi. Saya bertapa dulu. Tidak, saudara. Ceritanya gantung. Wajahnya mungkin ya berpikir-pikir sedih. Ya, kalau di slide saudara bisa lihat ada seorang laki-laki ini. Wajahnya berpikir, mikir keras. Sedih. Wah, berat kali nih. Ini ada wajah seorang wanita. Wah, berat kali. Siapkah saudara kehilangan harta? Atau kehilangan orang-orang yang saudara kasihi? Belajar bersiap. Amin. Haleluya. Nah, siapkah saudara taat untuk mentaati firman-Nya?
Belajar untuk taat. Belajar untuk siap. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ada loh kalimatnya ini saudara, mencapai kesempurnaannya, itulah target saudara. Target Tuhan sempurna, target kita juga harus sempurna, jangan menjadi orang yang biasa-biasa saudara. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Belajar mentaati firman. Belajar mengubah hidup. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Cek buku panduan di Alkitabmu, saudara. Haleluya. Dan dikatakan Tuhan Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ratap tangis loh, saudara. Seorang Tuhan Yesus yang menjadi manusia dengan ratap tangis berjuang dan keluhan. Berusaha untuk hidup saleh. Ayat 5, ayat 8 dikatakan, ia telah belajar menjadi taat. Bayangkan, Yesus belajar menjadi taat. Kenapa? Karena dia jadi manusia. Dia 100% manusia, jadi pertandingan itu fair. Tuhan itu menjadi manusia. Kenapa? Supaya pertandingan itu imbang. Ya, dia jadi manusia untuk kasih teladan kepada kita. Loh, aku ini manusia. Bisa dibunuh enggak? Bisa. Bisa menangis enggak? Bisa. Bahkan iblis aja pun mendatangi Yesus, enggak takut iblis. Iblis takut enggak sama Tuhan Yesus? Enggak takut. Buktinya apa? Waktu Yesus puasa 40 hari di padang gurun, santai-santai aja Yesus datang kepada iblis. Iblis datang kepada Yesus. Untuk apa? Menggodai Tuhan Yesus. Loh, ini bisa dikalahkan. Dia 100% manusia. Dan dia harus berjuang. Dia berhasil. Dia pokok keselamatan. Belajar taat. Katakan belajar taat. Belajar hidup benar. Belajar hidup suci. Haleluya. Haleluya. Saya punya ilustrasi begini, saudara. Andaikan ada seorang pemuda yang tampan. Ya, pemuda yang tampan, ganteng, putih, tinggi, badannya atletis, rambutnya lebat. Ya. Pokoknya ganteng lah dia. Tapi saudara, pria yang ganteng ini kerjanya memikat wanita. Ya, bisa saudara juga bayangkan diri saudara. Ya. Dipacarinya wanita-wanita. Kenapa? Karena dia ganteng, banyak wanita tertarik. Dipacarinya lalu hamil. Sudah hamil, ditinggalkannya. Banyak wanita hamil. Dan dia punya keahlian apa lagi saudara? Mencuri. Menipu. Maling rumah. Ya. Kegantengannya ini saudara dimanfaatkannya. Jadi suatu ketika dia maling. Malingi rumah. Dia maling, rupanya sudah diintip karena sudah terbiasa maling. Kepergok. Lalu diramaikan massa. Diramaikan massa, disiram air keras wajahnya. Hancurlah wajahnya ini, matanya hancur, dan disiram air keras kakinya. Akhirnya wajahnya rusak, mengerikan. Ya, kepalanya, kulit kepalanya ini juga mengerikan lah. Cacat permanen dan dia buta. Dia tidak bisa bekerja lagi.
dan terpaksa dia, karena dia nggak bisa kerja lagi, dia bertobat. Apa yang bisa aku lakukan? Aku nggak berbuat jahat lagi. Aku mau tobat. Lalu dia, saudara, jadi pengemis. Caranya bagaimana? Dia ngesot pakai papan beroda. Ada papan, dikasih roda, dia duduk di atasnya, dia ngesot. Lalu dia minta sedekah dengan membawa kotak sedekah. Ya, tulisannya ada, saudara, di kotak sedekah itu. Marilah beramal, berilah sedekah untuk orang buta. Sambil ngesot dia, srek, srek, srek. Pernah nggak lihat orang yang lumpuh pakai papan beroda? Saya pernah lihat di kisaran, saudara. Tapi ini bukan cerita tentang dia, karena ini buta, ini ilustrasi, saudara ya. Mukanya hancur. Lalu dia bercerita tentang pertobatannya. Aku dulu jahat, begini, sekarang nasibku begini. Aku nggak bisa kerja. Inilah yang bisa aku lakukan. Bawa kotak sedekah. Ketika ada orang yang bertanya, lalu dia mendatangi saudara ke rumah saudara, atau pas saudara nongkrong di mana. Dia cerita, kenapa mukamu kok hancur? Kan biasa gitu ya, muka hancur, mata buta, lalu kaki hancur. Ya, dorong-dorong dia. Dorong-dorong apa? Papan beroda tadi, saudara. Pakai tangan aja dia, saudara. Kaki nggak berfungsi lagi. Saudara, kira-kira mau nggak saudara memberikan sedekah untuk dia? Mau nggak kasih sedekah? Pak, susah saya, Pak. Beginilah, Pak, begini. Lalu ditunjukkannya fotonya yang dulu, saudara. Inilah dulu saya, Pak. Dia buta. Buta dia, inilah dulu saya, Pak. Beginilah sekarang nasib saya. Begini. Kira-kira waktu saudara lihat fotonya, lalu saudara lihat sekarang sudah seperti mungkin mayat hidup yang membusuk, zombie. Mau nggak saudara kasih sedekah? Pasti saudara tergerak oleh belas kasihan. Betul nggak? Betul. Binomat 2.000, kalau ada 5.000, mungkin kalau duitnya banyak, saudara, mungkin ada orang ngasih beras. Wih, susah kali ini. Ada istrimu? Ada. Ada anakmu? Ada. Tapi beginilah saya menghidupi keluarga saya. Kasihan nggak, saudara? Kasihan, saudara. Saudara mungkin bisa kasih 10.000, 20, 50, makan 100. Keliling-keliling dia, saudara, keliling kota. Untuk apa? Bawa kotak. Marilah beramal, berilah sedekah untuk orang buta. Saudara baca, aku mau beramal lah. Beramal. Ternyata, saudara, kenyataannya, dari hasil dia meminta sedekah, hidupnya sejahtera. Punya mobil Avanza, rumah gedung yang besar, bertingkat, halamannya luas, punya beberapa pembantu, anaknya kuliah di kedokteran. Penghasilannya minimal 3-4 juta per minggu. Bahkan dia bisa menggaji supirnya 500.000 per hari. Dari hasil mengemis. Dia bisa penghasilan sampai, saudara, kalau 3 juta, 4 juta satu minggu, berarti minimal dia punya penghasilan 12 juta. Bisa 16, bisa 20 juta satu bulan. Dari hasil mengemis. Dan istrinya sangat bijak menyimpan rahasia dan mengamankan penghasilan suaminya. Kotak sedekahnya pakai gembok, saudara. Dan gemboknya selalu dipegang sama seorang buta. Nanti sampai rumah, ini mama penghasilan kita hari ini dihitung. Gaji supir berapa? 500. Satu hari. Kira-kira masih maukah Anda memberikan sedekah? Kalau tahu, mau nggak saudara ngasihkan sedekah sama dia? Pas ketahuan, kenapa saudara nggak mau ngasih sedekah? Mungkin menurut saudara dia berbohong. Kau bohong kau. Kau bilang kau susah, miskin, bertobat kau. Tapi nipunya kau. Lalu dia tunjukkan kotaknya. Pak, saya nggak bohong, Pak. Marilah beramal. Berilah sedekah pada orang buta. Saya buta, Pak. Nah, dia nggak cerita tentang orang miskin, tapi orang buta.
bukan orang yang tidak punya uang. Kira-kira kalau saudara jumpa lagi, apa saudara katakan? Gantilah profesimu itu. Lebih kayanya kau daripada aku. Kau pura-puranya kau. Pasti dia nggak mau, saudara. Anak masih kuliah, kedokteran. Dan dia bahkan rajin beramal secara diam-diam. Mungkin kalau dapat uang diterimanya. Kalau uang diterima, tapi kalau benda-benda kasih sama pembantunya. Dapat beras, oh kasih pembantunya. Beramal juga dia. Saudara, ketika saudara mengetahui hal itu, apakah saudara merasa ditipu? Merasa ketipu enggak? Padahal saudara ganti kereta aja belum bisa, saudara. Ya. Waktu ketika saudara penasaran, saudara buntuti dia, rupanya saudara naik mobil, naik, angkat namanya, kotak kayunya, saudara ya, papan kayu berodanya, mobil kurang ajar. Apakah saudara merasa ditipu? Dia tidak merasa menipu, saudara. Itu aneh ya. Saudara merasa tertipu. Dia tidak merasa menipu. Lah, itu orang buta kok. Ya, kalian kan ngasih untuk orang buta. Ini nih adanya syaratnya nih ya. Tapi yang pasti Anda akan merasa dimanfaatkan dengan belas kasihan, dengan cerita yang gantung. Itu kan ceritanya gantung. Dia nggak cerita tentang hidupnya sudah kaya. Yang ceritanya apa? Aku susah dulu begini, sekarang dulu ganteng aku, jahatku begini. Jahat kali aku mencuri, maling. Sekarang aku inilah disiram orang air keras. Aku udah bertobatlah. Aku sekarang menyesali hidupku. Syukurlah aku sekarang buta. Aku nggak buat dosa lagi begini. Tapi nggak ceritakan. Stop sampai di situ. Gantung ceritanya. Saudara akan merasa dia apa, saudara? Berdalih. Tapi dia merasa dia nggak berdalih, saudara. Kenapa? Ya ini kotaknya. Beramal untuk orang buta. Saudara, saya yakin saudara akan kecewa dan marah, apalagi kalau saudara sedang susah. Saudara ngasih berapa? 100.000. Habis saudara ngasih 100.000, duit saudara tinggal berapa? Tinggal 10.000. Lalu saudara lihat dia apa? Naik mobil. Saudara ikuti mobilnya, lihat rumahnya, wah, gedong. Lalu saudara lihat, wah, banyak orang kerjanya. Pasti saudara kecewa, dimanfaatkan. Banyak manusia bersikap seperti itu kepada Tuhan. Banyak orang memanfaatkan Tuhan untuk dapat berkat. Punya cerita hidup yang gantung. Digantungnya cerita sama kayak orang kaya. Kita coba cek hati kita sendiri. Hati saudara, saudara cek. Hati saya juga, saya cek. Kita gantung cerita itu. Aduh. Nunda gitu loh. Nunda untuk sungguh-sungguh. Nunda untuk menjadi sempurna. Tidak mau sepenuhnya untuk belajar taat dan mengubah hidup. Nggak mau total. Aduh. Yang penting apa? Masih ada kenikmatan. Oh, nikmati dulu lah. Mari kita sama-sama mengecek hati kita. Haleluya. Haleluya. Saya tidak menuduh, saudara. Saya hanya mau kita refleksi diri. Jangan menuduh orang. Kita lihat diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sering nggak kita gantung sama Tuhan? Buat cerita yang gantung. Matius 7 ayat 13-14. Tentang jalan yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pisahkan hidupmu dari dunia ini. Kalaupun saudara punya harta, belajar untuk seolah-olah tidak memilikinya. Haleluya.
Dan bila saudara kehilangan ataupun terpaksa dikorbankan, saudara harus belajar untuk rela. Kenapa saudara? Sempitlah jalan menuju kehidupan. Yesus bilang sempit. Tapi sering didengung-dengungkan. Nanti banyak orang berbondong-bondong. Akan banyak. Ya nggak salah sih, tapi lihat dulu. Banyak orang berbondong-bondong, masuk atau enggak saudara? Dikatakan Tuhan, sedikit orang yang mendapatinya. Baiklah kita menjadi orang yang sedikit itu, saudara. Dan jalannya sempit, nggak lebar, saudara, sempit. Sempit. Yesus bilang jalannya sempit. Dan pintunya sesak. Sulit nggak? Sulit. Sulit bagi orang yang tidak mau berubah, saudara. Sulit bagi orang yang tetap hidupnya gantung. Sulit yang masih suka sekali, saudara, dengan dunia dan kedagingannya. Sulit. Pintu itu sesak, saudara. Sesak. Jadi harus ada perjuangan. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dikasihnya kita anugerah. Tapi itu masih awal. Harus ada respon untuk hidup benar, hidup kudus dengan target seperti Tuhan Yesus. Jadi nggak langsung kita lahir baru, langsung kita bangga, happy-happy, habis dibaptis, masuk surga. Masalahnya kita nggak langsung mati, saudara. Ada kehidupan yang harus dijalani. Dan itu nanti akan tercatat, semuanya akan dihakimi menurut perbuatannya. Serupa nggak kamu dengan Tuhan Yesus? Kita punya kemampuan untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kita manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Elohim, gambar Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.